Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Esa Siti Kasari, program D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan BP 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya yang berjudul Analisis Kuantitatif di Rumah Sakit Tentara Dr. Reksodiwiryo Padang. Bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah RST Dr. Reksodiwiryo. Tahun 1945 terbentuk barisan-barisan pemuda bersenjata. Perkembangan barisan bersenjata makin sempurna dengan terbentuklah Badan Kesehatan Rakyat atau BKR yang anggotanya diambil dari Kesehatan Militer Belanda dan Barisan Palang Merah Indonesia serta Sukarelawati Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 1949, Komandan Brigade Banteng pada tanggal 20 Desember 1949 memerintahkan kepada Letko Dr. Reksodiwiryo untuk menerima penyerahan dari Belanda satu unit militer hospital atau rumah sakit tentara di Padang. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Hasil pengamatan kami saat melaksanakan praktek kerja lapangan 2 di RST Reksodiwiryo, kami menemukan sebuah masalah, yaitu analisa kuantitatif terhadap ketidaklengkapan pengisian catatan rekam medis pasien rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit RST Dr. Reksodiwiryo Padang tahun 2020. Kami mengambil 50 sampel rekam medis untuk dilakukan analisa yang terdiri dari pasien rawat jalan dan rawat inap untuk mengetahui ketidaklengkapan pengisian catatan rekam medik di RST Dr. Reksodiwiryo Padang dalam jangka waktu mulai dari tanggal 10 Februari sampai dengan 7 Maret 2020. Dan analisa ini dilakukan menggunakan teknik random sampling. Dari hasil analisa kami menemukan adanya ketidaklengkapan dalam pengisian berkas seperti resume tidak lengkap, info konsep yang tidak lengkap, yang tidak ditandatangani oleh penanggung jawab atau catatan tangan pemulihan yang tidak ditandatangani oleh perawat ruangan, data sosial pasien yang tidak lengkap, dan lembar DPJP dan case manager yang tidak dilengkapi dengan tanggal dan tanda tangan penanggung jawab. Penelitian kami yang pertama yaitu sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, perkembangan, dan keterampilan dalam mempraktekkan ilmu yang dipelajari di bangku perkuliahan, serta untuk menambah wawasan di samping teori yang dipelajari serta keterampilan di dunia kerja, juga sebagai tolak ukur untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui struktur organisasi di personalia unit kerja rekam medis di RST Dr. Reksodiwiryo Padang. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan melaksanakan analisa kuantitatif rekam medis di Rumah Sakit Reksodiwiryo Padang. Analisa kuantitatif adalah telaah atau review bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pengisian rekam medis ditujukan kepada mutu dari setiap rekam medis. Komponen dalam pelaksanaan analisa kuantitatif meliputi ada 3. Yang pertama yaitu kelengkapan data identitas, yang kedua ketersediaan formulir pelaksana kesehatan, dan yang ketiga autentifikasi. Yang pertama yaitu analisa kuantitatif rawat jalan. Yang pertama mengidentifikasi data sosial pasien. Berdasarkan berkas rekam medis yang kami teliti, yaitu ada 50 berkas dengan angka kelengkapan mencapai sebesar 91,3% lengkap dan formulir yang tidak lengkap sebesar 8,7%. Kelengkapan pengisian tersebut terjadi dikarenakan petugas bagian rekam medis, khususnya pendaftaran, tidak teliti dalam mengisi identitas pasien atau tidak memeriksa ulang identitas data sosial pasien tersebut. Solusinya, petugas seharusnya lebih memperhatikan lagi ketika proses pengisian identitas data sosial pasien. Laporan penting. Ya, laporan penting sama, kami mengambil 50 berkas yang diteliti. Terdapat yang lengkapnya itu 98,2% lengkap dan 1,8% tidak lengkap. Ketidaklengkapan terjadi dikarenakan petugas rekam medis tidak teliti dalam menjaga laporan-laporan penting.
atau riwayat-riwayat lainnya yang menyangkut tentang pasien, termasuk pemeriksaan fisik, catatan perkembangan, observasi klinik, dan ringkasan penyakit. Solusinya sebaiknya petugas lebih teliti dan tidak menyepelekan formulir penting agar tidak terjadi kehilangan, terutama pada formulir yang sewaktu-sewaktu dibutuhkan oleh pasien seperti resume medis. Yang ketiga yaitu autentifikasi. Sama, kami juga mengambil 50 berkas. Yang lengkapnya terdapat 94,6% lengkap dan 5,4% tidak lengkap. Ketidaklengkapan terjadi karena dokter maupun perawat sering sibuk melakukan tindakan terhadap pasien sehingga melupakan autentifikasinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.